Halo semuanya. Halo guys. Oke. General reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau disebut vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Oke? Oke. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja. Kali ini temanya tentang kenapa ya ada yang iri sama kamu? Cie. Atau kenapa ada yang cemburu sama kamu? Ya kenapa gitu? Ada yang iri, ada yang cemburu sama dirimu. Oke, kita lihat. Oke. Cara. Jadi kalau aku lihat ya, mungkin ada yang iri, ada yang cemburu dengan kamu. Ini karena hidupmu bisa berubah ya. Hidupmu bisa berubah ke arah positif. Hidupmu bisa berubah ke arah lebih baik. Sedangkan mereka, gitu-gitu aja. Itu sih. Ada yang ngerasa kayak, kenapa ya hidup saya gini-gini aja? Kenapa hidup saya toksik gitu aja, negatif, berputar-putar gitu-gitu aja? Sedangkan kamu, hidupmu berubah. Sedangkan hidupmu, ya berubah lebih baik, lebih positif gitu. Kenapa ya? Gitu. Ya itu yang sulit disadari orang-orang iri ya. Sulit disadari orang-orang iri bahwa ya mereka mungkin membicarakan kamu, ngomongin kamu, gosipin kamu, komentari kamu, ya itu sama kayak ngurusin hidupmu ya. Banyak orang kayak ngurusin, ikut campur gitu sama kehidupanmu, komentari hidupmu. Akhirnya apa? Mereka nggak ngurus dirinya, mereka nggak ngurus kehidupannya. Hidup mereka gitu-gitu aja di belakang. Kamunya fokus ke depan. Tuh. Oke. Ini kalian ada ya, kamu fokus ke diri sendiri, kamu fokus ke masa depan. Ya udah, yang ngomongin di belakang, yang gosipin di belakang itu kan tertinggal di belakang. Terus mereka iri, cemburu sama kamu. Oke. Ada yang iri ya. Kayak apa ya? Kenapa semesta seperti berpihak sama kamu? Kenapa Tuhan dan semesta seperti berpihak sama dirimu, memberkahi kehidupanmu, ya memberikan anugerah, berkah. Ini banyak berkah ya di hidupmu. Banyak berkah. Ya walaupun hidup kita tidak mudah, walaupun hidup kita ini ya ada juga sih hal-hal yang gak mudah ya, tapi kan banyak berkah. Banyak berkah di hidupmu. Jadi ada yang iri begitu. Ada juga yang aku lihat, kamu ini bisa menjadi dirimu sendiri. Kamu bisa apa ya? Ya be yourself ya. Be yourself itu ya jadi dirimu sendiri, jadi dirimu apa adanya. Kamu ini hidup apa adanya.
kamu asli ya, jadi nggak palsu. Tidak fake ya, tidak bertopeng gitu. Aku juga lihat kamu seperti melepaskan diri dari hal-hal duniawi ya, atau kamu membatasi diri. Kamu batasi diri dari hal-hal duniawi ya. Jadi kan banyak orang mengejar-ngejar hal-hal duniawi, banyak orang mengejar hal-hal yang sesuai standar dunia ini, sesuai standar manusia gitu. Tapi kamunya enggak. Kamu lebih apa ya? Kamu lebih jadi diri sendiri. Kamu menikmati jalan hidupmu. Kamu kayak punya pendirian, punya prinsip, hidup apa adanya. Jadi diri sendiri aja, udah gitu. Kamu gak ikut-ikutan orang, gak ikut-ikutan orang-orang duniawi ya. Tuh. Jadi sebenarnya kalau orang yang ngejar hal-hal duniawi itu nggak ada habisnya. Kalau orang ngejar hal-hal sesuai standar manusia, standar dunia, itu nggak akan puas, nggak akan habis ya. Jadi hidup orang-orang gitu ya nggak tenang mungkin ya. Tapi kamu tenang, kamu ini kayak jalani hidup dengan tenang. Hidupmu ini kayak apa ya? Ya kamu berusaha jalani hidupmu, syukuri hidupmu. Ya udah, hidupnya tenang gitu. Hidupmu tenang. Tidak banyak drama. Jadi ada yang ngelihat, kok bisa hidupmu tenang? Kok bisa hidupmu damai dengan diri sendiri gitu? Kan iri, ya. Oke. Dan aku lihat ya, ada yang iri, ada yang cemburu ini tentang peluang dan kesempatan di hidupmu ya. Ada yang bertanya-tanya ya, memang sih hidupmu tidak mudah, memang hidupmu itu nggak gampang, tapi kenapa ya hidupmu ya kayak ada lagi kesempatan, ada lagi peluang untuk menjadi lebih baik gitu. Kenapa hidupmu itu kayak ada perubahan-perubahan lebih positif, menjadi lebih baik gitu. Ada juga yang ngerasa ya rezekimu ada aja ya. Ada nih yang kayak ngelihat kenapa kamu itu dicukupkan oleh Tuhan ya, rezekimu ada saja gitu. Ya adalah yang iri. Oke. Sebenarnya orang-orang yang iri, cemburu sama kamu ini karena sudah kehilangan respect dari kamu. Ya, artinya yang iri, yang cemburu ini udah kehilangan kepedulian dari kamu. Udah kehilangan respect lah dari kamu. Soalnya kamu udah cuek, masa bodoh gitu. Bodoh amat lah, mau ada yang ngomongin lah, ada yang gosipin, ada yang ngejudge, menghakimi, atau bodo amat lah kalau ada yang sirik, terserah lah gitu. Nah kalau kamu udah hilang respect, udah nggak mau peduli, udahlah gitu, cuek aja gitu, ya itu artinya kamu melepas, artinya kamu ikhlas, dan ya udah, kamu selesai dengan drama-drama ini. Tapi merekanya belum selesai dengan drama-drama yang mereka buat sendiri. Itu. Oke. Jadi, apa ya? Mungkin kalian ini ada ya, kamu pernah baik, kamu pernah kasihan begitu, kamu pernah gak tegaan gitu, kamu pernah sayangi seseorang, beberapa orang, tapi kamu dimanfaatkan, dikecewakan atau apa, ya udah kamu lepas dari kehidupan mereka,
kamu lepas dari kehidupan dia, ya kamu nggak respect lagi, nggak peduli lagi gitu. Tapi kan orang-orang ini kehilangan kamu, orang-orang ini rindu sama kamu, tapi ya mereka mendramatisasi gitu keadaan, mereka membolak-balikan keadaan, kayak pada dasarnya sebenarnya mereka kehilangan, tapi mereka membicarakan yang aneh-aneh tentang kamu. Padahal itu bentuk rasa sirik atau rasa iri, dengki, cemburu sama kamu. Tuh. Ya cemburu lah, kamu bahagia di sana. Sirik gitu, iri. Kamu kok baik-baik aja di sana tanpa saya gitu. Kamu ini berani, ya, kamu berani menghadapi tantangan, rintangan di hidup kamu, termasuk menghadapi drama-drama mereka itu. Kamu berani. Tuh. Jadi, nggak semua orang bisa seperti kamu. Contoh sederhana ya, kamu itu kan tidak bertopeng. Kamu itu jadi diri sendiri atau hidup apa adanya. Kamu terima dirimu dengan segala kelebihan dan kekuranganmu. Kamu terima gitu. Nah, orang-orang di luar sana belum tentu. Kebanyakan gengsi, ego tinggi. Orang-orang di luar sana kan berlomba narsis, berlomba ya untuk menjadi lebih-lebih ya. Padahal kamu jadi diri sendiri, kamu berani hadapi tantangan di hidup ini gitu. Ya orang-orang belum bisa kayak kamu, bahkan gak mampu seperti kamu. Ya, orang-orang gak sanggup. Jadi orang-orang iri itu karena gak mampu. Orang-orang iri itu karena tidak sanggup. Tidak sanggup kayak kamu. Tuh. Terus kamu ini bisa menghadapi konflik, ya. Kamu bisa menghadapi konflik. Kayaknya kamu pintar mengendalikan diri, kamu pintar kendalikan emosi, ya. Ini ada kalian menghadapi konflik itu cukup diam, ya. Kamu tuh berkelas sekali, ya. Kamu berkelas gitu, ngadepin drama, ngadepin masalah. Kamu tenang, diam dulu begitu, tidak barbar, ya. Ngapain barbar? Oke. Terus kamu bisa menghealing dirimu sendiri, ya. Beberapa kalian apa ya, pahit-pahitnya nih ya. Maksudnya tegas-tegas gitu ya aku bilangnya. Ya ada sih kalian kayak nggak butuh siapapun gitu. Gak butuh orang-orang drama, gak butuh orang-orang fake ya. Kamu gak butuh orang-orang palsu. Jadi kayak ya udah, kalau belum ada yang bisa dipercaya ya sudah. Kalau ada yang belum bisa dipercaya, ya udah, healing diri sendiri aja gitu. Kayak misalnya kamu lagi sedih, ya kamu tenangkan dirimu sendiri. Kamu lagi berat, lagi banyak masalah, lagi terpuruk, ya udah hadapi sendiri aja, healing diri sendiri gitu. Kamu bisa ya mandiri. Ada dong yang iri ya, makanya mereka iri tuh. Kamu itu cahaya untuk dunia ini, untuk alam semesta ini. Wajar dong ada yang iri. Ya enggak sih? Ya dong. Jadi ada ya, kalian ini sangat spiritual. Kamu sangat spiritual. Kamu seperti cahaya di kegelapan dunia ini ya. Kamu itu sebenarnya dilahirkan jadi cahaya. Atau kamu light worker ya, pekerja cahaya. Kamu pembawa cahaya. Kamu sepertinya apa ya, kayak bawa hal-hal positif gitu. Dari tutur katamu, dari tingkah lakumu, kamu bawa hal-hal positif. Kamu bawa perubahan besar untuk dunia ini ya. Tuh.
Atau perubahan itu bisa loh mulai dari circle atau lingkunganmu, kayak keluarga, teman, ya, orang-orang masa lalu, orang-orang baru. Ini banyak belajar dari kamu. Banyak. Kayak misalnya apa ya? Ada mungkin ya mengerti arti cinta, arti kasih sayang itu dari kamu. Ada yang mengerti arti hidup. Arti hidup ini dia mengerti karena kamu. Gitu. Jadi ya ada sih yang memuji, ada yang kagum sama kamu ya. Tapi kan gimana ya, kalau orang masih ada penyakit hati, masih iri dengki itu ya ujung-ujungnya ngomentari kamu, tidak memuji kamu ya. Itu sih. Apalagi orang-orang yang playing victim, yang taunya menyalahkan, taunya menyudutkan kamu, sepele sama kamu. Orang-orang kayak gitu ya taulah. Ribet sih. Orang-orang seperti itu yang toksik gitu ya jarang mengakui kamu, jarang memvalidasi atau memuji di depan kamu. Ya memuji ini biasanya di belakang atau memuji dalam hati ya. Kan gengsi gitu. Jadi ada sebenarnya salut, kagum sama kamu. Tapi berat dia memuji kamu. Karena masih ada penyakit hati itu. Penyakit hati itu ya iri dengki itu masih ada. Oke? Oke, dan kamu ini lebih fokusnya memang ke diri sendiri. Kamu fokus ke dirimu. Gak ngurusin orang banget ya. Gak ngurusin urusan orang. Ya itu. Kamu lebih fokusnya ke dirimu, ya. Jadi kan ada orang mau distract kamu kan, ada orang mau pengaruhi, ada orang bilang ini, bilang itu, pamer ini, pamer itu, tapi kamu tidak terpengaruh, ya. Ada orang, biasalah namanya narsis ya, merasa ya, lebih lah, merasa apa ya sepele sama kamu, merendahkanmu, tapi nggak mempan ke mentalmu, tidak mempan ke mental kamu gitu. Pokoknya macam-macam lah tingkah orang-orang ya. Ada mau jatuhkan mental, ada mau jatuhkan kamu. Tapi kayak nggak bisa gitu. Kamunya kuat, terus kamu dijaga ya. Kamu dijaga malaikat, leluhur ya. Oke, dan kamu ini sebenarnya seperti rumah untuk orang-orang. Ya. Ada kalian sebenarnya seperti rumah. Artinya kamu itu tempat yang nyaman bagi orang-orang. Cuma ya kebanyakan orang nggak tahu diri aja gitu. Ya itu, ngerasa nggak sih sebenarnya kalau orang-orang udah sadar, mereka udah sadar, udah tobat, pasti nyariin kamu gitu. Ya sebenarnya orang-orang egois, narsis itu kalau udah ngerasain ya titik terendah di hidupnya dan tahu akibat perbuatannya, kalau sudah sadari lah semuanya ya, itu pasti pulang ke kamu, pasti nyariin kamu. Karena kamu itu apa ya? Kamu itu seperti rumah sebenarnya. Kamu itu bagaikan rumah, artinya kamu seperti tempat dia pulang. Kamu seperti tempat dia datang lagi, tempat dia kembali. Karena ya di luar sana mungkin nggak ada seperti kamu di hidup dia ya. Mungkin nggak ada lebih baik dari kamu di hidup dia gitu. Jadi ya mungkin adalah yang kayak ngerasa ya kamu itu paling tulus, paling tulus, paling sabar, atau kamu mengerti, menyayangi dia sepenuh hati ya, pasti akhirnya dia mencari kamu lagi. Jadi ada sih yang ngeliat kayak kenapa ya orang-orang kalau udah sadar gitu pasti nyariin kamu. Kenapa ya orang-orang ujung-ujungnya pasti ke kamu gitu. Ya adalah yang iri ya tuh. Atau kamu orangnya bisa diandalkan, kamu bisa dipercaya, kamu bisa diharapkan tuh. Kamu mau berjuang, bertempur, ayo aku kasih dunia ini sama kamu ya. Atau
Atau apa ya, kamu rela melakukan apapun ya, apalagi untuk orang yang disayang gitu. Kamu rela melakukan apa aja ya, kasihlah dunia ini untuk dia ya, soalnya aku cinta bla 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 gitu. Oke. Terus kamu ini orang yang bikin penasaran ya, kamu orang yang bikin penasaran. Kamu bisa nih berbuat baik, tapi kamu bisa juga batasi diri ya. Ini ada kalian kalau sudah aktif, kalau udah pasif, wah kamu menghilang, off, bye. Ya gitu, kamu sebenarnya apa ya? Ya kita nggak murahan gitu. Jadi orang kira kita kayak baik, polos ya. Orang kira kita baik-baik, polos, bisa dimanfaatin terus ya. Padahal enggak. Ada saatnya kan kita batasi diri. Ada saatnya kita menutup diri, off, menghilang ya dari orang-orang ini. Dan ya itu, apa ya, hidupmu bisa lebih baik loh tanpa mereka ya. Ngerasa gak sih? Menjauhi orang-orang toksik itu bikin hidupmu lebih baik ya. Melepaskan orang-orang beracun itu bikin hidupmu lebih sehat, lebih baik. Jadi tanpa dia, tanpa mereka, kamu bisa baik-baik aja. Bahkan kamu bisa lebih dari mereka. Dan mereka iri lah. Mereka iri. Nah, pergi. Kamu bisa pergi kemana-mana. Ibarat nih ya, kita dilempar kemana aja hidup nih ya. Kita dicampakin kemana aja kita hidup. Ya hiduplah. Karena ya bergantung sama diri sendiri. Dan terutama bergantung sama Tuhan. Kita bergantung sama ilahi, ridho ilahi, berkah ilahi ya. Jadi kamu kemana aja hidup bersinar duar ya. Oke. Terus ini kan kamu bisa kemana aja. Kamu mau nyari teman lain bisa. Kamu mau kemana gitu, kesana kemari, bisa gitu. Karena kayak gimana ya, kamu tuh selama ini berjuang sendiri loh. Kamu berjuang sendiri selama ini. Jadi selama ini siapa sebenarnya yang ketergantungan? Kamu atau dia? Ya. Jadi yang punya rasa melekat, yang punya rasa candu, yang punya rasa ketergantungan itu siapa? Kamu atau mereka? Ya. Tuh. Jadi kalau kamu yang berjuang selama ini sendirian, kamu yang baik terus-terusan sendirian, kamu berjuang, berkorban, kamu berbuat baik ini sendirian gitu. Apa bedanya dengan kamu kemana-mana sendirian? Jadi ya udah, sebenarnya mereka yang bergantung, mereka yang melekat, mereka yang candu sama kamu. Dan ya adalah iri ya, ada cemburu sama kamu. Lebih kayak iri ya, ada yang iri. Karena gak bisa seperti kamu. Gak bisa apa ya, gak bisa berdiri di kaki sendiri. Dia seperti kamu ya. Ya ini, kamu itu bisa jadi pemenang dari segala drama ya di dunia tipu-tipu ini. Ya sebenarnya kamu ini bisa loh menunjukkan kebenaran, kamu bisa menunjukkan keadilan, dan kamu memperoleh kemenangan tuh. Dan aku lihat ya, kamu ini gak bisa dimanipulasi, kamu gak bisa dipermainkan. Jadi kalau ada orang-orang licik ya, kamu bisa lebih licik gitu. Kalau ada orang pintar, kamu lebih pintar gitu. Atau apalagi, kalau ada orang manipulatif, kamu bisa lebih manipulatif gitu. Jadi kayak istilahnya mereka-mereka itu pemain, kamu pelatih ya. Kalau ada orang kayak mempermainkan, dia seperti pemain, kamunya pelatih. Kamu bisa mengendalikan semua ini. Dan jelas ada yang iri. Oke.
Kamu pintar ngatur strategi, ya. Ini kalian punya intuisi tajam. Kamu punya intuisi kuat. Kamu punya firasat yang tajam. Tajam silat tuar, ya. Jadi ya intuisi menuntun kamu, ya. Intuisi itu kata hatimu. Ada petunjuk dari Tuhan. Ada petunjuk dari semesta, malaikat, leluhur menuntun kamu untuk atur strategimu menghadapi dia, menghadapi mereka, menghadapi apapun di dunia tipu-tipu ini. Jadi ya itulah ya. Oke. Itu sih. Terus kita lihat lagi. Ada yang ngerasa kamu ini dijaga, kamu dilindungi ya. Entah kamu dijaga kakek nenek moyangmu, kamu dijaga leluhur, malaikat. Ada yang tahu, ada yang ngerasa kamu seperti itu. Dan jelas sih iri gitu, kayak ngerasa ya kamu ini berarti bukan orang sembarangan. Kamu bukan orang sembarang, kamu orang penting, kamu dijaga, dilindungi malaikat dan leluhurmu gitu. Ada sebenarnya mau jatuhkan kita, ada sebenarnya mau menghancurkan kita, tapi nggak bisa, ya. Jadi wajar ada yang iri. Soalnya kamu ini ya, kalau dijatuhin juga, pasti kamu bangkit lagi. Kamu dijatuhkan juga, pasti kamu bangkit lagi. Jadi kayak, ya setiap orang mau menyakiti lagi, pasti gagal lagi. Termasuk orang mau manipulasi lagi, mau permainkan lagi tuh nggak bisa ya. Nggak bisa. Apalagi kan ada orang suka tebar pesona, caper, cari perhatian, pengen mancing-mancing kamu, kamunya nggak terpancing gitu. Jadi ya adalah yang sirik ya, kok susah sekali memancing kamu gitu. Terus ada yang iri ya, kamu itu sudah move on. Ada yang iri kamu let go, ikhlas, melepas. Ada yang iri kamu move on gitu aja. Kayak ya kamu sudah lepaskan masa lalu ya. Sedangkan seseorang atau beberapa orang masih kangen sama kamu. Seperti itu. Terus kamu ini percaya diri ya. Kamu percaya diri dengan jalan hidupmu. Kamu mau berproses ya. Kayak pelan-pelan gitu. Jalani hidup. Sampai akhirnya kamu bisa berhasil. Kamu bisa sukses ya. Tuh. Sebenarnya ada aja sih mau rendahkan kita. Ada mau sepele sama kita ya. Kayak ya kita gak akan jadi apa-apalah. Kita ini apalah. Kita gak akan lebih lah. Ya ada aja sepele sama kita, tapi ya sebenarnya mereka nggak tahu aja ya bahwa kita berproses sampai akhirnya kita sampai di puncak nantinya. Kita akan sampai ke puncak kesuksesan nantinya gitu. Dan jelas sih di tahap gitu pasti ada yang iri ya. Bahkan saat kamu berproses aja nih, saat kamu berproses sebelum jadi sukses, itu aja ada yang iri gitu ya. Karena mungkin ada sebenarnya yang akui kualitas kamu, ada sebenarnya mengaku iya juga sih kualitasmu bagus, kamu orang yang sabar, kerja keras, kamu berjuang gitu, pasti kamu sukses nanti. Itu aja ada mengakui. Cuma kan orang-orang kayak gitu denial, menyangkal. Jadi kayak kamu apalah, kamu gak bisa lah gitu. Padahal lihat aja nanti ya, mungkin kamu bisa lebih dari mereka. Oke? Nah, kamu ini memang bisa ya memulihkan kekuatanmu lagi. Jadi kalau berkali-kali orang menjatuhkan mentalmu, berkali-kali orang menjatuhkan kamu, kayak kamu bangkit lagi. Kayak gak bisa menjatuhkan kamu, gak bisa menjatuhkan dirimu ya. Kamu ini kuat ya, kamu kuat, sabar, legowo, ikhlas, kerja keras gitu.
Terus kamu dilindungi, kamu dijaga, jalanmu diridoi, ya, jalanmu diridoi Tuhan, kamu dilindungi Tuhan, dilindungi semesta, malaikat, leluhur. Jadi wah, itu luar biasa loh. Ya wajar lah kalau ada yang iri, apalagi ngerasa energimu itu lebih tinggi, vibrasimu lebih tinggi gitu. Jadi ya ada yang iri, ada yang cemburu sampai saat ini, ya. Tapi sudahlah, urus diri masing-masing aja ya. Urus dirimu, urus diri kita masing-masing aja gitu. Kalau ada yang cemburu, yang iri, ya sudahlah ya. Yang penting kamu jangan menyakiti, jangan merugikan. Fokus ke jalan hidupmu aja. Selagi kamu di jalan yang benar, ya sudah, nggak usah takut. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.